Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, senang rasanya kita kembali dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih dapat beribadah, meskipun kita masih beribadah secara online karena mungkin kondisi di sekeliling kita masih memaksa kita untuk tidak dapat beribadah secara langsung. Namun kita percaya dimanapun kita menyaksikan tayangan ini, kita mau mendapatkan jamahan Tuhan, kita mau mendapatkan kuasa Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan para jemaat Tuhan, pada minggu ini kita sudah masuk kepada minggu yang kedua di bulan Agustus tahun 2020. Dan pada bulan Agustus ini tema bulanan kita adalah tanggung jawab seorang Kristen. Nah, untuk itu kita mau buka dulu sebuah ayat. Mari dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka di Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai dengan 26. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dari sini setidaknya kita bisa mendapatkan pemahaman awal bahwa apabila kita hendak memanggil atau menyebut seseorang dengan satu panggilan tertentu, maka pasti ada yang menjadi faktor pembeda antara orang tersebut dengan lingkungan di sekelilingnya. Dan dalam hal ini apabila murid-murid disebut Kristen, maka pasti ada yang menjadi faktor pembeda antara seorang Kristen dengan lingkungan di sekelilingnya. Demikian juga dengan kita. Pastilah ada yang menjadi faktor pembeda antara kita sebagai orang Kristen dengan lingkungan kita, lingkungan di sekeliling kita. Nah, untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat memahami mengenai bagaimana menjadi seorang Kristen, termasuk tanggung jawab seorang Kristen, maka kita harus membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama seperti apa yang sesaat lagi akan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu para jemaat Tuhan, saya undang untuk kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita buka hati kita. Kita mau satukan hati kita saat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan namanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang rekan-rekan di sekeliling kami Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Di tengah pandemi, di tengah bahaya yang mengancam kami setiap hari, Bapak, kami berdoa hanya Engkaulah tempat di mana kami dapat bersandar, tempat di mana kami dapat percaya, Bapak. Bapak, kami percaya bahkan di saat-saat sulit sekalipun, kami masih menjadi anak-anaknya Engkau yang masih dapat berbuah. Bapak, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan, hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami, Bapak. Biar Tuhan yang bimbing kami, biar Tuhan yang kuatkan setiap kami, biar Tuhan yang jamah setiap kami. Biar yang setiap yang letih lesu Engkau yang segarkan, setiap yang penuh dengan masalah Engkau yang berikan jalan keluarnya. Setiap orang yang ada dalam sakit penyakit Tuhan, Engkau yang berikan kesembuhan. Apakah yang berdoa dalam nama Yesus kami mau mendapatkan ibadah yang luar biasa. Kami mendapatkan jamahan kuasa Kristus penuh dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Bapak, kami juga menyerahkan pembicara ke dalam tangan yang Engkau. Biar ada firman Tuhan yang tajam, firman Tuhan yang kuat, yang mengubahkan hati setiap kami, yang menguatkan hati setiap kami, yang membangun iman setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Engkaulah yang dimuliakan. Dalam nama-Mu, mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan, kita percaya hari ini di tengah-tengah kondisi yang sulit kita masih mau memuji Tuhan, kita mau tetap berikan pujian kita yang terbaik. Kita mau katakan, ku kan bangkit. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Haleluya. Mari kita semua berdiri bagi bangsa ini, mari
Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Saya katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengucap syukur hari ini kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan saat ini para jemaat Tuhan, kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau mempersiapkan hati setiap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau memiliki iman, percaya dalam hati setiap kita bahwa kita mau diubahkan, kita mau mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi para pelaku-pelaku firman. Haleluya. Kita mau percaya, saat lagi akan ada lagu yang akan kita nyanyikan, yang menguatkan setiap kita, yang menyatakan bahwa kita akan tetap terus berbuah, kita akan tetap terus menang bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, di saat Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat Engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keadaan
sembah Dia. Biar ini menjadi pernyataan iman setiap kita. Bapa, mampukanlah kami untuk setia Tuhan. Karena kami mau tetap setia Bapak, tapi kalau dengan kekuatan kami tidak akan mampu untuk setia. Kalau bukan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Bapak. Untuk itu kami Tuhan, kami mau berdiam di hadirat-Mu. Kami mau mendapatkan kekuatan di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau merasakan hadirat-Mu itu penuh dalam hidup setiap kami. Bukan hanya ketika hari Minggu, tapi setiap hari Tuhan ketika kami beraktivitas. Roh Kudus memimpin kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menikmati keindahan yang Engkau. Kami mau menikmati keindahan yang Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari katakan. Saat ini berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Nikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Mari katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bapa benar, yang mengetahui Tuhan. Benar Tuhan, ada dalam hadirat-Mu adalah hal-hal yang paling indah yang dapat kami rasakan Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Nya Engkau. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Bahkan faktanya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hal-hal yang besar. Melalui segala apapun yang terjadi di sekeliling kami yang mungkin kelihatannya buruk. Bapak, kami berdoa Tuhan di tengah kondisi-kondisi yang membuat kami merasa jatuh, yang membuat kami merasa down. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, buat mata kami dapat melihat Engkau. Di tengah segala kesusahan kami dapat melihat Engkau. Dan kami katakan bahwa Engkau lah pertolongan kami satu-satunya. Dan itu keindahan yang terbesar yang dapat kami rasakan Bapa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar benar kami mengerti Bapa. Bagaimana menjadi seorang Kristen, orang-orang yang terus berbuah bahkan di tengah-tengah kesulitan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena Engkaulah sumber dari segala hal yang baik Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Itu kami memuji-Mu, untuk itu kami muliakan Engkau. Untuk segala hal yang Engkau perbuat, kami memuji-Mu karena Engkau, karena pribadi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau yang urapi setiap kami. Engkau yang bukakan hati setiap kami untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan pembicara yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar kami terus dikuatkan. Biar Roh Kudus yang pimpin pembicara. Biar Roh Kudus yang menguatkan hamba-Mu ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah kita minggu depan akan tetap dilakukan secara online atau daring, sampai ada info lebih lanjut dari pihak pengerja ataupun dari pihak hotel. Karena itu bagi jemaat Tuhan boleh di subscribe channel GPSI Jakarta dan juga di share ke teman atau keluarga lainnya agar kita bisa sama-sama diberkati melalui ibadah-ibadah ini. Selanjutnya kita juga mau tetap berdoa untuk pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka. Dan untuk kita semua tetap ikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan dan pakai masker. Kita percaya kondisi ini akan membaik. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat mengirimkannya ke rekening yang sudah tertera di layar. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Erna Enggolan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur terima kasih oleh kemurahan-Mu, di mana pada hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bukan oleh karena kuat kami, bukan oleh karena gagah kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan memberi kami nafas, memberi kami kehidupan, memberi kami kesempatan untuk berbakti memuji besarkan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa berkatilah kami semua. Kami yakin Tuhan, Engkaulah Allah kami yang maha hadir, omnipresence. Sehingga walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, itu tidak menghalangi untuk kami boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Hamba berdoa berkatilah kami semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan beban dengan masalah, kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semoga kita orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diberitahu bahwa tema gereja kita di bulan Agustus ini adalah tanggung jawab orang percaya. Oleh sebab itu saya tergerak membagikan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 dan satu lagi dari kitab
Injil Yohanes ayat 15 dan 16. Dan tema hari ini adalah tetap berbuah di masa sulit. Saya akan bacakan Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 19 dan Yohanes 15 ayat 16. Saya baca sekarang. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji nama Tuhan. Sekarang Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Saya mencoba menggabungkan ayat-ayat ini sebagai rujukan kita untuk masuk lebih dalam lagi dengan tema tetap berbuah di masa sulit. Saudaraku, saya mau beritahu dulu latar belakang firman Tuhan ini. Kitab Habakuk adalah kitab nubuatan yang ditulis oleh Nabi Habakuk oleh ilham Roh Allah, di mana dia melayani di bait suci sekitar tahun 605 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Sebelum kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh Babilonia dan umat Tuhan ditawan selama 70 tahun di Babel. Nah, Nabi Habakuk mendapat ilham dari Tuhan, sifatnya nubuatan perkataan bahwa akan ada masa-masa yang sulit, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, bahkan membuat mereka bisa bergerak lincah sehingga akan dapat berhasil. Kemudian dalam kitab Yohanes pasal 15 itu, Yesus Kristus sedang mengajar murid-muridnya dan menjelaskan bahwa Tuhanlah yang memilih mereka, termasuk tentu juga kita yang sekarang ini. Tapi kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami berkat Tuhan, namun juga untuk berbuah. Itu sebabnya tema khotbah hari ini, tetap berbuah di masa sulit, sangat tepat bagi kita. Dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ini dia satu persatu. Yang pertama, perhatikan slide berikut. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Habakuk 3 ayat 17 tadi berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, menggambarkan masa-masa yang sulit yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Karena memang itulah yang terjadi. Dan kita tahu memang akhirnya kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia, bait Allah juga hancur, tembok Yerusalem juga hancur, dan mereka umat Tuhan dibawa dalam pembuangan di Babel. Sekarang itu Irak, saudaraku ya. Selama kira-kira 70 tahun. Masa-masa yang sulit sedang mereka hadapi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini pun kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saya akan bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saya yakin apa yang kita alami sekarang ini adalah suatu permulaan dari masa-masa akhir itu, di mana seluruh dunia, bukan hanya bangsa Indonesia, sedang mengalami masa-masa yang sukar. Saya lanjutkan ayat 2-nya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini sudah digenapi. Kita lihat dalam masyarakat yang kita hadapi, termasuk juga di luar negeri, ini sedang terjadi. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik. Sama juga halnya. Ini yang tadi saya bacakan sudah digenapi. Artinya apa? Memang betul kita sedang hidup dalam masa-masa akhir. Betul kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tapi percayalah, apa yang sedang terjadi ini merupakan tanda-tanda kita sedang hidup pada zaman akhir. Ayat 4. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu pesan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus untuk dikirimkan kepada umat Tuhan, khususnya kepada Timotius pada waktu itu. Menggambarkan memang akan ada masa-masa yang sukar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan memang pandemi COVID-19 ini luar biasa dampaknya. Seluruh dunia sekarang ini lebih kurang 18 juta orang yang telah terinfeksi. Yang meninggal dunia sudah sekitar 700.000 orang. Di Amerika, sekarang Amerika menjadi negara yang paling banyak korbannya. Sudah sekitar 4,6 juta yang terinfeksi. Dan ada lebih kurang 158.000 orang yang meninggal dunia. Negara kita bagaimana? Indonesia sudah sekitar 110.000 orang yang terinfeksi. Bahkan pernah terjadi dalam satu hari, menurut laporan tanggal 9 Juli 2020, ada 2.657 sekaligus terinfeksi dalam satu hari. Yang meninggal dunia sudah lebih atau sekitar 5.500 orang. Ini sangat memprihatinkan. Tapi kita tahu dampak yang lain juga sangat terasa. Gelombang PHK. Saya pernah menonton TV dalam suatu berita disampaikan oleh salah seorang tokoh dari Kamar Dagang Industri Kadin. Katanya orang yang kena PHK dan dirumahkan itu ada sekitar 6,4 juta orang. Ini luar biasa sekali. Karena ekonomi yang parah. Menteri Keuangan telah mengatakan baik triwulan pertama, triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita minus. Ya, sangat terasa sekali. Banyak perusahaan yang tutup. Semua mengeluh sekarang ini. Ya, kalau kita lihat kita ini sedang mengalami resesi. Minimal resesi sudah di depan mata kita. Makanya kita lihat pemerintah begitu berusaha keras bagaimana bisa mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Ya, pemerintah dengan terpaksa juga harus mencari hutang untuk menutupi defisit penerimaan negara. Kenapa? Dibandingkan antara penerimaan negara dan pengeluaran negara itu defisit. Terpaksa cari hutang. Namun saya percaya di atas semua ini Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, bahkan doakan. Amin saudaraku. Haleluya. Itu firman Tuhan katakan dalam Yesus 3 ayat 20. Jadi sungguh jelas kita sedang ada dalam masa-masa yang sulit. Poin yang kedua. Dalam masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya baca ulang Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Artinya apa? Dalam masa-masa yang sulit Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan membuat mereka lincah bergerak. Dan itu telah terbukti. Kalau kita baca sejarah bangsa Israel, saudaraku, umat Tuhan pada waktu itu, akhirnya mereka setelah mengalami pembuangan 70 tahun kembali ke Yerusalem. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Zerubabel juga dan Esra membangun bait Allah. Bahkan bait Allah yang dibangun itu lebih megah dari bait Allah sebelumnya. Ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku, makanya tadi juga kita telah menyanyikan Tuhan Yesus tetap setia. Ya, itu gambaran bahwa dalam masa-masa yang sulit, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Saya pernah menyanyikan lagu ini sampai menitikkan air mata. Kenapa saudaraku? Karena berkali-kali dalam kehidupan saya,
mengalami masa-masa yang sulit, betul-betul Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita setia, asal kita berserah kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan Tuhan, jangan mempersalahkan siapapun. Tapi mari sungguh berserah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Kita juga tahu bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat agung dengan pesan. Pesan terakhir dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rasul Paulus juga menggambarkan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa saudaraku? Di dalam masa-masa yang sulit ini, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan ada menyertai kita semuanya. Amin saudaraku. Itu sebabnya nyanyian tadi, mari resapi lagi. Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sawah ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, bahkan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Artinya nothing, gak ada apa-apa lagi. Tapi Tuhan itu setia. Amin saudaraku. Makanya perhatikan slide berikut. Kita harus optimis dalam menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Dalam tantangan yang berat sekalipun. Karena Tuhan kita dahsyat dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin saudaraku. Lukas 1:37 berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu adalah pernyataan dari malaikat Tuhan atas pertanyaan Maria pada waktu itu. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria berkata, diberkatilah engkau Maria, sebab engkau akan menjadi ibu dari juru selamat dunia ini. Dan Maria katakan, dari mana mungkin aku bisa mengandung? Sebab aku belum bersuami. Tapi malaikat Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama halnya dengan kita, rasanya sulit di depan kita ini. Tapi yakinlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga lihat slide berikut. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kondisi sulit apapun. Saudaraku, saya telah melihat banyak contoh. Orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang sangat menderita. Tapi karena mereka tetap mencari Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, menjaga hatinya. Tuhan sanggup memulihkan mereka, membangkitkan mereka, memberkati usahanya, memberkati pekerjaannya. Dan saya mau katakan, Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin saudaraku. Makanya percayalah, selalu ada penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Lanjut lagi, yang ketiga. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Saya baca ulang Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau kita bagi ayat-ayat ini menjadi 3 bagian, bagian ketiga itu paling enak. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tapi ternyata bagian ketiga ini tidak dipenuhi kalau bagian 1 dan 2 itu tidak juga terpenuhi. Artinya apa? Saudaraku, Tuhan telah memanggil kita, memilih kita supaya kita menghasilkan buah. Itulah tanggung jawab orang Kristen. Bukan hanya untuk menikmati keselamatan, menikmati berkat Tuhan, tapi juga supaya berbuah, saudaraku ya. Nah pertanyaannya, buah apa yang kita hasilkan? Ini dia, perhatikan slide berikut. Buah yang kita hasilkan adalah perbuatan baik atau good working, ya. Yaitu apa? Membantu pekerjaan Tuhan, membantu misi, menolong orang yang kekurangan. Semua perbuatan-perbuatan baik kita. Dan saya mau beritahu saudara, masyarakat menilai kita. Kalau kita katakan kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang berbuah, menghasilkan buah, orang bilang omong kosong, omdo. Apa itu? Omong doang saudaraku ya. Galatia 6:9 berkata apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Buah apa lagi yang kita hasilkan? Ini dia, jiwa-jiwa yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Saudaraku, memang ini yang Tuhan minta. Makanya pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga adalah agar kita pergi sampai ke ujung bumi untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Itu namanya amanat agung. Saudaraku, apakah kita sudah melaksanakannya? Ingat loh saudara ya, kalau kita ketemu Tuhan muka dengan muka, dia tidak tanya berapa rumah kita, berapa mobil kita, berapa tabungan kita di bank, berapa banyak investasi kita. Tuhan tidak concern terhadap itu. Tidak tertarik. Kenapa? Karena dia rela mati di kayu salib untuk jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Makanya kita pun saudaraku perlu untuk menghasilkan buah kepada Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Amin saudaraku. Susah aminnya ya. Haleluya. Oke, yang berikut slide-nya adalah, ingat saudaraku, berbuah adalah tanda bahwa kita bertumbuh dalam iman. Sebagai orang Kristen, kita tidak mau jadi anak-anak terus, jadi bayi terus. Tapi kita menjadi orang yang makin dewasa dalam Tuhan. Markus 4 ayat 7 dan 8. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu kain besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia bertumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Itulah gambaran bagaimana kita sebagai anak Tuhan bertumbuh dalam Tuhan. Nah sebagai tandanya, buktinya, maka ada hasil yang kita bawa, yaitu jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, ada hukuman jika kita tidak menghasilkan buah. Ternyata ada hukumannya ya. Saya bacakan Yohanes 15 4 dan 6. Yohanes 15 4 dan 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi artinya apa? Kita perlu menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan disingkirkan. Satu lagi ayat yang perlu saya baca, Matius 21, 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bayangkan, karena Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah, yang sebelumnya dia melewati jalan yang sama melihat pohon itu, tapi waktu kembali dia juga lihat pohon itu tidak berbuah. Makanya Tuhan mengutuk pohon itu dan keringlah sampai mati. Jangan sampai kita mendapat hukuman dari Tuhan. Mari saudaraku, kalau kita tidak berbuah ternyata ada hukumannya. Tapi saya yakin Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi kita untuk memampukan kita menghasilkan buah. Itu perbuatan baik dan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Percayalah bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk ketaatan kita. Tuhan bertanggung jawab untuk ketaatan kita. 1 Korintus 15, 58. Ini ayat yang terkenal ini. Tapi saya baca ulang. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Satu lagi, Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab kalau kita taat melaksanakan apa yang Tuhan rindukan. Ingat saudaraku, orang kerja di kantor, kalau taat kepada majikannya, bosnya, maka akan ada promosi, akan ada naik pangkat, ada naik gaji, ada fasilitas. Sama di mana-mana pun, pegawai negeri, pegawai swasta, TNI Polri, apa saja. Kalau kita taat dan setia kepada pimpinan kita, atasan kita, pada waktunya akan ada promosi. Maka saya juga yakin kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan rindukan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia mampu untuk memberkati kita. Amin saudaraku. Sebagai terakhir penutup, saya cerita dulu sebuah cerita singkat yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Dalam suatu pertandingan lari jarak menengah. Jarak menengah itu biasanya 5.000 meter. Kalau maraton tuh 42 km gitu ya. Yang cepat itu 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ini lari jarak menengah. 5.000 meter. Ada seorang atlet bertanding, saudaraku ya, dalam pertandingan ini. Dia berlari dengan sekuat tenaga selama pertandingan tersebut. Tapi saat memasuki lap terakhir, putaran terakhir dari perlombaan yang cukup panjang itu sejauh 5.000 meter ini, tenaganya hampir habis. Ya, dengan sekuat tenaga dia tetap berusaha. Sambil dia mulutnya komat kamit. Mulutnya komat kamit, dia berusaha untuk berlari. Dan akhirnya sampailah di garis finish sebagai orang pertama. Dan dia mendapat gelar juara, piala. Melihat kegigihannya dan mulutnya komat kamit, ada seorang wartawan mendekatinya. Waktu dia sedang duduk beristirahat karena sudah kecapean. Wartawan ini berkata, apa yang sedang kau ucapkan ketika memasuki garis finish tadi? Aku lihat mulutmu komat kamit sambil berlari. Apakah kamu berdoa mungkin? Jawab si pelari itu, ya, memang aku sedang berdoa. Tapi aku berdoa begini, Tuhan angkatlah kakiku ini dan aku akan menurunkannya. Dan itulah yang aku kerjakan. Dan ternyata Tuhan menolong aku sampai akhirnya finish pertama dan berhasil menjadi juara. Haleluya. Saudaraku, percayalah bahwa seperti tadi telah saya bacakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Roma 8:28. Termasuk dalam masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tapi ingat, ada hal yang harus kita kerjakan. Untuk mengalami berkat mujizat Tuhan, kita perlu bertindak. Ya seperti tadi, dia bilang, Tuhan angkatlah kakiku ini dan aku akan menurunkannya sambil dia berusaha. Sama halnya, kita perlu berusaha, kita perlu berbuat, kita perlu berbuah. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat dan mujizat kepada kita melalui tindakan iman yang kita lakukan. Jadi formulanya sederhana. Berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berusaha sekuat tenaga, maka Tuhan menyempurnakannya dengan berkat dan campur tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dalam ibadah online atau daring ini, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami memang sedang mengalami masa-masa yang sulit, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba juga mohon Tuhan Engkau menjamah kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sambil kita di rumah kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan ini, meresapinya, saya juga rindu berdoa bagi saudara. Buat segala masa-masa yang sulit engkau hadapi. Mungkin ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah sakit, penyakit, masalah keluarga atau apa saja. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab dialah yang mempedulikan saudara. Itu firman Tuhan katakan 1 Petrus 5:7. Bagi saudara yang ingin didoakan buat apa saja, mari angkat tangan saudara tanda berserah kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara, dimanapun saudara berada di rumah masing-masing. Dan tangan kiri taruh di dada saudara, meyakinkan, percaya bahwa pasti ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Terima kasih dan kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam masa-masa yang sulit,
Engkau sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami doakan. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang angkat tangan kanan di rumah masing-masing. Bapa, lawat mereka. Kami percaya jarak tidak menjadi masalah. Engkaulah Tuhan kami yang omnipresence, maha hadir. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami patahkan segala tipu daya setan iblis yang mengganggu hidup mereka. Dalam nama Yesus, ada kelepasan. Dalam nama Yesus, pintu-pintu tertutup dibukakan. Dalam nama Yesus, ada berkat dicurahkan. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Mari Tuhan, Kau jamah lawan mereka. Kami percaya bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada berkat Tuhan. Hamba juga mohon ya Tuhan, agar kami semua tidak sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menghasilkan buah, walaupun di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Karena itulah yang merupakan kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, sebagai penutup, kita akan berdoa sekali lagi. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang kepadamu, bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami juga yakin Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sekali lagi hamba berdoa, berkatilah umat-Mu Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga negara kami, pemimpin-pemimpin negara kami dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Kau berikan hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, semua pejabat-pejabat, agar kami boleh mengatasi dampak ekonomi yang parah ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan, amin. Puji Tuhan.